Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nora Vanessa Sandia, kelas 4 SD Samalazar, 51 Bengkulu. Teman-teman apa kabar? Piye kabare? Ba, akaba. Apa kabar di sana segalonyo? Wah teman-teman, Indonesia ini sangat kaya ya. Barusan saja Nesa menyapa dengan beragam bahasa daerah. Kita bisa mengenal Indonesia tidak hanya melalui bahasa daerah saja loh, tapi bisa juga melalui lagu daerah, baju adat, dan cerita rakyat. Kali ini Nesha mau bercerita salah satu cerita yang berasal dari Jawa Tengah. Ada yang bisa tebak judulnya apa? Timun Mas dan Raksasa. Simak ya. Kisah di sebuah desa, ada seorang janda paruh baya bernama Bok Rondo. Aduh, Dodo, makin hari makin tua. Tak bisa lagi bawa kayu banyak-banyak. Kerjanya mengambil kayu bakar dari hutan. Semenjak ditinggal suaminya beberapa tahun lalu, ia hidup sebatang kara. Dan juga Bok Rondo belum memiliki keturunan. Bok Rondo hanya bisa berdoa pagi siang malam kepada Yang Maha Kuasa agar diberi keturunan. Tapi pada sore waktu itu, Bok Rondo terlihat sangat sedih. Ya Gusti, makin hari hamba semakin tua, makin pikun. Maka berilah hamba anak ya Gusti. Pasti hidup hamba gak bakal sesusah ini. Keesokan harinya, ketika Bok Rondo ingin mengambil kayu bakar di hutan, Bok Rondo dikejutkan oleh suara yang sangat besar. Gedegur, gur. Hei manusia! Ampun raksasa, jangan makan aku. Aku masih mau hidup. Ha. Gak sudi aku makan kamu. Udah tua, keriput. Aku ingin memakan anakmu. Tapi raksasa, aku tidak punya anak. Aku akan memberimu anak. Tanamlah biji timun ini. 13 tahun lagi aku akan mengambilnya. Bok Rondo pun pulang sambil kebingungan. Tetapi karena mengharapkan ia akan mendapatkan anak, Bok Rondo tetap menanam biji timun tersebut. 2 bulan kemudian, Bok Rondo panen. Di antara timun-timun yang akan Bok Rondo panen, ada satu timun yang sangat besar dan berkilau keemasan. Oh lala ya Gusti, gede tenan iki. Ketika Bok Rondo membelah timun tersebut, mengapa ya Bok Rondo terkejut? Oh, alhamdulillah ya Gusti, bocah. Aduh. Tak lelo lek dong. Cup menengo anakku cah ayu. Bok Rondo pun memberi nama anak tersebut Timun Mas. Hari demi hari, bulan demi bulan, Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik jelita, suka menyanyi dan menari. Cuplak suweng ngeting kelenter, mampu ketuntung kudel, pak empong lera lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong. Tiba-tiba pada suatu sore, Bok Rondo dikejutkan oleh suara sangat besar. Bumi pun bergetar. Gur. Hei Bok Rondo, mana anakmu? Sudah 13 tahun. Ampun raksasa, anakku kini masih kecil. 2 tahun lagi aku akan menyerahkannya.
Boleh juga ya. Jangan lupa dengan janjimu, atau tidak aku akan menelanmu dan menghancurkan desa ini. Raksasa pun meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo merasa lega. Hari demi hari, bulan demi bulan, 2 tahun pun tiba. Mbok Rondo teringat janjinya dengan raksasa. Mbok Rondo pun akhirnya menyuruh Timun Mas untuk menemui Pertapa. Di Pertapa, Timun Mas diberi 4 kantong kecil. Timun Mas langsung bergegas pulang ke rumah. Sedangkan Mbok Rondo di rumah berusaha mengalihkan perhatian raksasa. Hei Mbok Rondo, mana janjimu? Aku sudah lapar. Ampun raksasa, anakku sedang tidak di rumah. Jangan mempermainkanku, Mbok Rondo. Raksasa pun meninggalkan Mbok Rondo dengan amarah. Timun Mas yang sedang terburu-buru pulang ke rumah, tiba-tiba raksasa melihat Timun Mas di perjalanan. Hei, jangan kabur gadis kecil. Bagaimana ini? Karena ketakutan, Timun Mas pun melemparkan kantong pertama. Ajaib! Tiba-tiba, biji timun itu berubah menjadi timun-timun yang sangat besar yang bisa melilit kaki sang raksasa. Tetapi, raksasa masih bisa membebaskan diri. Lari, lari! Timun Mas pun melemparkan kantong kedua. Dan keajaiban pun terjadi lagi. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat tinggi dan tajam, membuat kaki sang raksasa kesakitan. Aduh, aduh, aduh! Timun Mas pun lari dan meninggalkan raksasa. Dan akhirnya Timun Mas melemparkan kantong ketiga. Keajaiban pun terjadi lagi. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Sayangnya raksasa masih bisa berenang dan raksasa masih bisa menyelamatkan diri. Karena putus asa, Timun Mas melemparkan kantong terakhir. Keajaiban pun terjadi lagi. Tiba-tiba, terasi itu berubah menjadi lumpur hidup yang bisa menghisap sang raksasa. Tolong, tolong, aku tenggelam, tolong! Gudur! Pergilah kau, aku hanya ingin hidup dengan Mbok Rondo. Rumah Timun Mas segera memeluk Mbok Rondo. Mereka pun berpelukan penuh kebahagiaan. Akhirnya, cerita rakyat Timun Mas dan raksasa berakhir bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.